Mengenal sistem operasi jaringan. Mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan kelas 11 TKJ. Kompetensi dasar yang akan dicapai adalah menerapkan sistem operasi jaringan, menginstalasi sistem operasi jaringan dengan indikator pencapaian, yaitu menjelaskan sistem operasi. Perhatikan gambar di bawah ini. Apakah kalian ada yang pernah melihat logo operating system di bawah ini? Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah program yang mengendalikan semua fungsi yang ada pada komputer. Tugas sistem operasi yaitu: pertama, penghubung antara pengguna dan program aplikasi. Yang kedua, tempat meletakkan program aplikasi. Yang ketiga, mengatur sistem kerja. Jenis-jenis sistem operasi berdasarkan kelompok atau keluarganya dikelompokkan menjadi 3, yaitu keluarga Microsoft Windows, keluarga Unix atau Linux, keluarga Mac OS. Pada keluarga Microsoft Windows itu ada 3 macam, yaitu Windows Desktop Environment berbasis MS-DOS, meliputi versi 1.x hingga versi 3.x, yang berbasis GUI, Windows 9X seperti Windows 95, 98, dan Windows ME. Sedangkan yang kedua adalah Windows NT seperti Windows NT 3.x, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Home Server, Windows Vista, Windows 7 yang rilis pada tahun 2009, Windows 8 yang rilis pada Oktober 2002, dan Windows Orient yang rilis pada tahun 2014. Dan kemudian yang saat ini adalah yang terbaru adalah Windows 10. Sedangkan untuk yang ketiga adalah Windows CE, meliputi Windows CE 1.0 sampai dengan CE 6.0 dan Windows Mobile. Sedangkan untuk keluarga Unix atau Linux terdiri dari SCO Unix, keluarga BSD atau Berkeley Software Distribution, GNU Linux seperti Debian, Red Hat, SUSE, Ubuntu, ada lagi ZOS, dan lain sebagainya. Kemudian keluarga Mac OS itu meliputi Public Beta, Mac OS X 10, Mac OS X 10.1, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3, sampai dengan Mac OS X 10.8. Sedangkan yang berbasis servernya ada OpenStack, Rhapsody, dan yang berbasis mobilenya ada iOS. Dan masih banyak lagi keluarga macOS lainnya. Sedangkan berdasarkan cara instalasinya dibagi menjadi 2, yaitu secara teks atau sistem operasi yang cara menginstalnya menggunakan teks seperti Linux, Unix, Debian, Ubuntu. Dan yang kedua adalah secara GUI, yaitu sistem operasi yang cara penginstalannya menggunakan tampilan grafis seperti Windows 7, Windows 8, Windows 10, dan keluarga Windows lainnya. Yang ketiga adalah berdasarkan lisensi. Berdasarkan lisensi terbagi menjadi 2,
yaitu sistem operasi closed source, yaitu sistem operasi yang dikembangkan secara internal oleh seseorang, perkumpulan, atau perusahaan, seperti Windows dengan macOS. Yang kedua adalah sistem operasi open source, yaitu sistem operasi yang kode programnya dibuka untuk umum, sehingga dapat dikembangkan kembali, seperti pada keluarga Linux. Kemudian, ada yang berdasarkan dengan kegunaannya. Yang pertama adalah sistem operasi berbasis desktop, banyak digunakan di kantor-kantor, small office atau home office dengan jumlah user yang sedikit. Yang kedua adalah sistem operasi jaringan untuk melayani user dalam jumlah besar untuk berbagai keperluan dan skala besar. Yang terakhir adalah berdasarkan bit. Yang pertama adalah sistem operasi 32 bit, mampu menerima maksimum RAM 4 GB. Sedangkan yang kedua adalah sistem operasi 64 bit, mampu menggunakan RAM lebih dari 128 GB. Manajemen memorinya untuk sistem operasi 64 bit lebih baik dan menjalankan aplikasi lebih cepat. Fungsi sistem operasi ada 4, yaitu pengendali perangkat keras, pengelolaan file dan folder, manajemen interaksi user, dan manajemen aplikasi. Untuk pengelolaan perangkat keras, ini akses terhadap berbagai perangkat keras yang terhubung pada komputer disediakan oleh sistem operasi melalui suatu aplikasi yang dikenal dengan istilah driver. Setiap driver dibuat untuk mengendalikan suatu perangkat keras. Yang kedua adalah pengelolaan file dan folder. Dimaksudkan adalah sistem operasi karena pada saat instalasi operasi terdapat proses format untuk hard disk, maka dia ada penyimpanan file, pengelolaan penyimpanan filenya. Nah, file adalah kumpulan blok yang saling terkait dan memiliki sebuah nama, sedangkan folder merupakan sebuah penampung yang dapat berisi file-file atau subfolder lainnya. Yang ketiga adalah manajemen interaksi user. Dimaksudkan adalah user dapat menggunakan komputer melalui aplikasi yang ada atau terinstal di komputer. Terdapat dua jenis interface yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan user, yaitu Command Line Interface atau CLI, yaitu interaksi user dalam sistem dilakukan dengan mengetikkan serangkaian kalimat perintah untuk dikerjakan komputer. Yang kedua adalah Graphic User Interface atau GUI. Di sini, interaksi user dilakukan melalui sekumpulan menu dan icon yang dapat dipilih oleh user untuk memberikan berbagai perintah ke komputer. Dan yang terakhir adalah manajemen aplikasi. Setiap aplikasi yang dijalankan oleh sistem operasi dengan mencari lokasi file program dan memindahkan isinya ke memori untuk mengirimkan setiap perintah pada file tersebut, kemudian dijalankan oleh komputer. Pada manajemen aplikasi ini memiliki beberapa fungsi, yaitu install, uninstall, update, atau upgrade. Sedangkan untuk sistem operasi modern terdapat fungsi-fungsi yaitu sebagai multi-user, multitasking, multiprocessing, dan multi-threading. Tugasnya adalah yang pertama, fungsi dari manajemen pada aplikasi user ada 3, yaitu install, uninstall, update, atau upgrade. Jelaskan masing-masing istilah tersebut. Yang kedua, sistem aplikasi modern memiliki kemampuan seperti multi-user, multitasking, multiprocessing, dan multithreading.
jelaskan perbedaan dari kemampuan-kemampuan tersebut. Yang ketiga, yaitu jelaskan karakteristik dari sistem operasi desktop. Yang keempat, jelaskan karakteristik dari sistem operasi jaringan. Yang kelima, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi terbuka atau open source. Sekian materi kali ini, dan selamat mengerjakan tugas kembali. Terima kasih atas perhatiannya.